kebijakannya. Jadi berapa tahun yang lalu ya Pak Dirjen datang, 2023 datang, Pak kita buat desain baru, warnanya merah, representasi dari warnanya merah dan putih, representasi dari merah putih, bendera pusaka, bendera Indonesia. Itu sebabnya kaitannya dengan di launching ini tanggal 17 Agustus. Sebenarnya tanggal 19 Agustus nanti lusa itu hari pengayoman, hari ke-79 tahun Kementerian Hukum dan HAM. Dari sedikit Kementerian Kehakiman. Kementerian Hukum dan HAM ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Ya, dari sedikit kementerian yang pertama-tama bersamaan dengan lahirnya Indonesia Merdeka, pemerintahan dibentuk. Tetapi kemudian Pak Dirjen mengatakan supaya filosofinya senapas dengan kemerdekaan kita, dengan pilihan warna merah putih itu, maka kita launching hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa filosofinya ini adalah identitas kita sebagai bangsa, dan membuktikan di dalam rangkaian itu menggunakan desain lembar per lembar dari kain-kain tenun Nusantara. Ada 5 ribuan, tetapi yang kita pakai 33 saja, sesuai dengan jumlah halaman paspor yang ada. Dan ini tentunya diikuti dengan security features yang sudah mutakhir. Dan paspor ini berarti dari beberapa negara-negara, AKEO membuat standar. Kekuatan sebuah paspor itu ditentukan dengan security features-nya, tidak mudah dipalsu. Ini sudah memenuhi syarat itu dan sangat, paspor sebelumnya juga sudah sangat baik. Tetapi kita tentu meningkatkan security features-nya dengan baik. Supaya apa? Paspor kita ini menjadi, di samping menjadi identitas pribadi, juga identitas kebangsaan, dan juga merupakan satu alat perjalanan ke beberapa negara yang aman, kuat, dan tentunya negara-negara lain. Kalau kita memasuki imigrasi, langsung mengetahui this is Indonesian passport yang security features sudah cukup baik, tidak perlu meragukan lagi. Jadi itu belum tahun depan baru ya, baru didistribute layanannya 17.25. Kenapa? Karena kita masih ada stok paspor persiapannya. Be the first untuk mengambil paspor merah putih. Nanti saya pesankan, karena saya tidak menteri lagi tahun 2025. Buat sayembara pada waktu sebelum 17 Agustus 25, 100 pertama free of charge. Pilih nomornya. Jadi kalian itu berlomba-lomba nanti untuk membuatnya. Akan dia mempunyai nilai historis buat kalian. Ya, jadi inilah identitas kebangsaan kita. Teknisnya biar urusan Pak. Kemudian nanti pelayanannya 17 Agustus tahun depan. Ya. Satu, karena ini perlu persiapan. Persiapan itu dari proses penyetakan, kemudian persiapan daripada personnya, ya, terus kemudian juga distribusi dan penyiapan sistemnya, ya, jadi bersabar. Kemudian, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika di dalam acara, ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan sehingga kita putuskan hal ini. Saya menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Menteri kaitan dengan kekuatan paspor. Satu adalah dari sisi security-nya. Kemudian dua adalah kondisi keamanan negaranya masing-masing. Ya. Kemudian ketiga adalah kaitan dengan diplomasi. Ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu perilaku daripada warga negara Indonesia di luar negeri, ya, jangan overstay, ya, kalau misalnya bekerja juga pakai izin yang tepat.
tepat, ya, sehingga apa? Warga negara Indonesia juga harus menjaga perilakunya ketika di luar negeri. Ya. Jangan lewat izin tinggalnya, menggunakan visa yang benar dan seterusnya. Ya. Sehingga apa? Nanti kita semakin kuat. Paspornya, urutannya bisa juga menjadi 20 besar, gitu kan? Jangan hanya hal-hal yang istilahnya pinginnya instan, ya jangan. Gitu. Kita harus mulai. Nah makanya kita mulai dengan desain paspor ini, kita launching, ya, pelayanan tahun depan. Sesuai janji beberapa bulan yang lalu, saya akan sampaikan di 17 Agustus tahun 2024 launching desainnya. Kan dari kita pengen paspor kita kan kuat di luar negeri. Nah tapi kan tidak bisa hanya cuma niat, harus ada actionnya. Nah ini adalah salah satu actionnya, ya. Kemudian yang berikutnya sekaligus mengedukasi. Kementerian lembaga, ya, tidak hanya membuat kebijakan saja. Ke depan itu juga harus juga ada aspek edukasinya. Jangan cuma misalnya, oh kita kenapa bertanya hanya kenapa paspor kita tidak kuat, gitu. Loh, kita balikkan lagi, perilakunya dijaga. Ya, di luar negeri jangan overstay. Overstay itu apa? Misalnya dikasih waktu cuma 30 hari, dia malah 60 hari atau malah 1 tahun. Sehingga itu tercatat di imigrasi di luar negeri. Misalnya orang Indonesia itu tidak patuh, misalnya. Itu salah satunya dan itu hasil komunikasi. Oke, berarti kan kita harus mengedukasi. Ya, jangan overstay. Kalau misalnya bekerja, misalnya di Amerika, pakai izin kerja. Bekerja di Malaysia, pakai izin kerja. Bekerja di Arab Saudi, ya kenapa? Karena itu juga untuk melindungi, ya kan? Sehingga dua arah. Dari sisi pemerintah amankan sesuai dengan ICAO yang tadi International Civil Aviation Organization. Dia punya standar, ya. Halaman 1 apa, halaman 2 apa, dan itu harus secara berkala itu diganti. Ya. Nah, inilah yang kita tanamkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kita selain mengeluarkan kebijakan, ya, banyak kebijakan yang dikeluarkan, ya, tetapi kita juga ada faktor edukasi kepada masyarakat. Ya. Nah, tujuannya itu mengenai target-target terkait atas apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi ketika melantik saya, maksud kami menunjuk saya sebagai Dirjen Imigrasi waktu itu adalah satu, ya, adalah Golden Visa sudah di launching, ya, perkembangannya cukup baik peminatnya dan saya yakin bisa 1000 tahun ini, ya. Kemudian kedua adalah transformasi, ya, kita lakukan, ya. Kenapa? Bisa lihat salah satunya adalah misalnya pelayanan di mall, ya, pelayanan kemudian Sabtu Minggu, ya, ASN loh kerja Sabtu Minggu, ya, percepatan bisa, ya, pelayanan di mall, immigration lounge, ya, aturan-aturan yang memberatkan kayak waktu itu misalnya mau ke haji harus ada rekomendasi, mau sekolah di Indonesia rekomendasi, kebanyakan rekomendasi itu sudah di dalam PP peraturan pemerintah yang terakhir udah kita hilangkan rekomendasi-rekomendasi yang membuat proses itu menjadi lama. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi, ya, banyak segala macam feedback positif atas apa yang ketika misalnya satu auto gate, ya, bisa cepat tidak perlu antri. Kemudian online visa bisa aplikasi bisa pakai e-visa imigrasi.go.id secara online, ya. Pelayanan cepat, ya, kita lakukan, ya, dan mudah, ya. Dan kita lagi secara online itu akan juga menghilangkan calo, ya. Gitu. Kalau misalnya tidak online, otomatis saya minta bantuan calo. Sekarang online, ya, itu kan adalah 4 hal yang diamanatkan dan alhamdulillah selesai. Bahwasanya berprogres perlu waktu untuk sampai ideal, itu tentu merupakan satu perjalanan, ya. Tapi saya didukung dengan jajaran dan tekad yang kuat. Kelihatanlah bedanya saat ini, ya, bagaimana pelayanan kita dibandingkan misalnya sebelum-sebelumnya. Silakan kan ini juga masih tahun depan, ya. Terus kemudian
kita ada rencana ya misalnya kita belum cari cara bagaimana supaya misalnya yang mengganti ya kan ada memohon, ada penggantian, terus kemudian kita bisa bikin misalnya penggantian dari yang lama ke yang baru misalnya masih berlaku lama 3-4 tahun ke depan gitu. Nah, itu kan kita bisa atur lah bagaimana supaya bisa kemudian nanti setelah 3 tahun sudah merah semua gitu kan kita bisa atur nanti kebijakannya seperti apa ya kita akan pikirkan. Tapi sementara yang lama masih bisa dipakai, nggak ada masalah gitu. Kan memang ini merupakan journey ya. Journey itu kan ya harus dinikmati perjalanannya. Memang sudah